Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ricky Sipahelu di video playlist belajar Scratch. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai project yang sudah kita buat di video sebelumnya, dimana di project video kali ini kita akan modifikasi apa yang sudah kita buat di video sebelumnya, ya, sambil kita belajar menggunakan blok-blok program yang baru, ya, yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, nah, apa sih yang kita sudah buat di video sebelumnya? Jadi yang kita buat di video sebelumnya itu adalah kucing ini berjalan sambil menendang bola. Oke, kita jalankan saja, kita lihat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa yang ingin saya buat, yang ingin saya modifikasi dari project ini adalah yang pertama, ini bolanya ini ketika ditendang biar kelihatan lebih hidup, ya, lebih kelihatan lebih interaktif, itu akan dibuatkan sebuah bunyi bola, sehingga ketika kucing menendang bola itu ada bunyi bola, ya, bunyi tendangan, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini saya mau menambahkan bagaimana caranya membuat bola ini bergerak tidak lurus kayak tadi, ya, tapi bola ini bergerak memantul seperti melengkung, ya. Itu dia, saya ingin buat seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuatnya? Nah, oke, jadi di video kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuatnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya, kita akan belajar sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti video berseri ini di playlist belajar Scratch ini, ya, diharapkan juga menonton video-video sebelumnya supaya memahami kode-kode atau blok-blok program atau coding yang sudah kita buat ini, ya, supaya mudah dipahami. Nah, bagi teman-teman atau yang baru mengikuti video ini dan mau langsung mencobanya, boleh mengikuti coding yang sudah kita buat, ya. Penjelasan mengenai coding-coding ini sudah saya paparkan di video-video sebelumnya, ya, bisa dicek di playlistnya. Nah, di sini juga saya punya dua coding. Coding pertama untuk kucing, ya, silakan dilihat dan diikuti dulu, dibuat, ya, dirangkai. Yang kedua untuk bola, ya, seperti ini tampilannya. Oke, silakan diikuti. Nah, kita akan langsung saja masuk ke projectnya ini. Yang pertama, saya ingin buat kucing ini menendang bola dan bola ini berbunyi, ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diperlukan? Nah, di Scratch ini kita punya sound, ya, dimana sound ini akan memberikan bunyi, ya. Jadi kalau kita aktifkan sprite kucing, maka akan ada suara kucing, ya, akan ada suara kucing. Kalau kita klik sprite ball untuk bola, maka kita akan menemukan suara bola. Nah, di sini ada dua buah suara bola. Yang ingin saya gunakan adalah yang boing ini. Jadi lebih apa, ya, lebih enak didengar lah menurut saya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Tinggal kita drag and drop, lalu coba kita pasang di dalam sini, ya, di dalam rangkaian ini. Lalu kita coba jalankan. Sekarang kita udah dengar bunyinya, ya. Jadi bunyinya itu tidak satu kali, tapi bunyinya seperti berantai, ya, sebanyak 10 kali. Kenapa bunyinya seperti itu? Ya, yang saya harapkan adalah ketika kucing ini menendang bola, bunyinya hanya sekali aja. Oh, sorry. Bunyinya hanya sekali aja gini. Tapi kenapa kok bolanya bisa bunyinya sebanyak tadi? Karena blok sound ini
tadi kita taruhnya di dalam repeat ya, sehingga dia mengulangi. Repeat ini kan perulangan, yang dia ulangi adalah kedua blok ini. Salah satunya adalah start sound atau yang warna ungu ini adalah blok suara, diulanginya sebanyak 10 kali. Nah, saya tidak mau, saya maunya dia hanya sekali, ketika ditendang hanya sekali bunyi saja, maka saya harus taruh di sebelah atas ini. Nah, ini bertujuan supaya dia tidak diulangi sebanyak 10 kali. Nah, oke. Nah, tadi adalah sebuah problem atau sebuah masalah yang bisa dibilang kita menyelesaikannya ya. Kita menemukan masalahnya itu ketika dia ada di dalam repeat, dan penyelesaiannya adalah kita mengeluarkan dia dan taruh di atas repeat. Oke. Jadi penggunaan ini juga kita tidak bisa asal-asalan nyusun aja ya, tapi menggunakan cara berpikir dan logika. Oke, kita coba start ya. Kita start. Nah, kita biarkan lagi, sekali lagi ditendang. Oke. Ya, bisa diperhatikan ya. Oke, bisa diperhatikan. Nah, jadi problem yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu bagaimana cara membuat kucing ini menendang bola dan mengeluarkan bunyi. Sudah kita buat. Yang kedua yang ingin kita buat di sini adalah bagaimana cara membuat bola ini seakan-akan memantul ke atas. Ya. Ini seperti bolanya melambung ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita menggunakan yang namanya direction. Nah, apa itu direction? Ya, apa itu direction? Jadi kita lihat dulu. Sebenarnya di bawah ini ada direction. Nah, jadi direction ini adalah arah kemana bola ini atau objek ini berjalan atau bergulir ya. Kalau kita perhatikan di sini, ball ini memiliki direction 90. 90 ini maksudnya apa? Yaitu 90 derajat. 90 derajatnya itu seperti ini. Nah, jadi dia mengarah ke arah kanan. Nah, bagaimana kalau kita buat direksinya 45 derajat? Ya, bisa-bisa saja ya. 45 derajat. Nah, maka dia akan mengarah ke atas. Oke. Kita coba play. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan direction ya. Jadi dia akan mengarahkan objek ke sudut ke berapa ya? Sudut 45 derajat kah? Kalau lurus ke kanan maka sudutnya 90 derajat. Oke. Nah, terus bagaimana cara pakai direction ini untuk membuat bolanya seakan-akan melambung? Nah, jadi gampang saja ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi di video kali ini kita belajar loh, kita belajar sama-sama. Nah, di sini di bagian motion ya, di bagian motion ini ada yang namanya point in direction, artinya titik direksi ya. Jadi titik di mana dia mengarah ya. Dia mengarahnya ke titik mana? Kalau di titik 90 derajat maka dia akan ke kanan. Nah, jadi direksi yang ini hampir sama dengan ini. Hanya saja ini dibuat dalam versi blok program sehingga bisa digunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya nih? Oke, kita akan coba. Yang ingin pertama saya pakai adalah move ini. Saya ingin rangkai move dengan direksi. Jadi direksi dulu baru move ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti jadi masalah lagi ya. Kesalahan-kesalahan coding ini karena kita kadang-kadang kurang teliti.
tapi no problem, tidak jadi masalah. Nah, kita rangkai point in direction. Jadi dia setel dulu direksinya berapa, misalnya kita ingin direksinya 45 derajat dah ya, lalu move. Nah dia naik ke atas kan. Oke, saya ingin dia bukan hanya naik ke atas, tapi dia juga turun ke bawah nih. Nah, lalu saya butuh apa? Saya butuh juga point direction berikutnya, yaitu point direction yang mengarah ke sudut ke bawah, yaitu 135 derajat ya. Lalu saya perlu apa? Move 10 step. Jadi pertamanya begini, dia menjalankan direksi 45 derajat. Setelah dia sudah naik ke atas, dia akan turun ke bawah 135 derajat lagi. Nah, jadi seakan-akan prosesnya ini melambung, dia bolanya ini melambung. Nah ya, jadi yang pertama kita setting direksinya 45 derajat, lalu pindahkan. Yang kedua kita lakukan point in directionnya 135, lalu pindahkan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita membuatnya ini dirangkai di dalam yang namanya repeat ya. Kita butuh yang namanya controller repeat. Nah, oke, controller repeat. Nah, repeat di sini yaitu 10, karena di sini saya buat dia menjadi dua poin, artinya 10 saya bagikan menjadi 2, yaitu 5. Lalu saya masukkan ke sini ya. Lagi saya buat lagi repeat, saya gantikan 5, sehingga jadinya repeatnya itu sebenarnya 10 tapi bergantian ya. Nah, kalau saya klik, nah dia itu seperti itu, seperti itu. Ya. Nah, repeat inilah yang akan saya tukar, saya ganti dengan yang repeat yang lama ini. Nah, yang lama ini saya taruh di sini aja. Oke, nah ketika saya menjalankan, kita akan lihat. Nah, bisa diperhatikan ya. Ya, oke. Keren nggak? Ini simpel saja, tapi untuk yang baru pertama kali belajar memang agak sulit ya. Tapi saya percaya kalau kita punya niat untuk belajar, pasti bisa. Nah, oke. Nah, dia sudah berhenti ya. Nah, video kali ini sampai di sini saja ya. Jangan lupa klik save ya. Kita save dulu projectnya ini. Kita save misalnya project bola memantul. Oke, nah videonya sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Kita hari ini sudah belajar mengenai point direction ya, sehingga bisa membuat sebuah objek ini menjadi seperti melengkung ya. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik semua ya. Jangan lupa klik like, klik subscribe, jangan lupa komen-komen ya di kolom komen ya. Jangan lupa share juga bagi teman-teman yang lain yang ingin belajar juga tentang Scratch. Oke, videonya sampai di sini saja. Sampai jumpa.